Kami coba temui korban di Polres Jakarta Utara. Kami ingin menguak bagaimana peristiwa bermula. Saudara, di area perkantoran di kawasan Jakarta Utara tertangkaplah seorang bos yang merupakan pelaku yang melakukan pelecehan seksual terhadap dua korbannya yang merupakan karyawati. Modus yang dilakukan oleh pelaku ini adalah melakukan ritual kepercayaan dengan mengaku-ngaku sebagai peramal. Pelaku ini dengan berani menggerayahi tubuh korban. Lantas seperti apa kronologi kejadiannya? Berikut penelusuran kami hanya di Gelar Perkara. Kami pun menemui korban yang merupakan mantan sekretaris pelaku. Korban menyatakan hampir setiap hari pelecehan seksual diterimanya. Mulai dari tindakan yang paling ringan seperti mencolek hingga pemaksaan hubungan seksual. Yang kedua kali saya lagi bekerja seperti biasa depan laptop saya gitu kan. Terus dia ngajak ngobrol di samping saya. Saya didorong, tiba-tiba dia bilang di ruang kerja. Di ruang kerja? Ya, di ruang kerja. Itu saya didorong, itu posisinya memang tidak ada orang. Dan dia udah tutup pintu. Saya didorong, dia bilang saya harus berhubungan sama dia harus berhubungan dengan saya gitu. Dia bilang dia harus berhubungan sama saya nggak bilang saya nggak mau. Saya bilang gitu kan. Terus dia paksa didorong. Dia tuh langsung masukin tangannya ke dalam baju saya, itu sudah kena. Tapi posisinya di situ saya langsung benar-benar mendorong, terus saya keluar. Nah itu udah kejadian itu kan udah ada si teman saya ya, sekretaris saya juga tuh udah ada. Lalu dia udah nggak pernah tuh, udah jarang, maksudnya udah nggak pernah yang gimana-gimana gitu. Cuman paling seringnya tuh ya pegang dari luar gitu, sambil lewat sambil pegang, sambil lewat sambil ngeremes gitu. Itu udah saya, Pak jangan kayak gitu dong Pak gitu kan. Udah, terus dia bilang gini, enggak soalnya ini karena memang harus seperti itu. Energinya yang saya punya ini, energi kebaikan yang saya punya ini harus ditransfer ke kamu gitu. Karena aura saya bagus, dia bilang seperti itu. Udah suatu ketika kejadian lagi nih, dia panggil saya, dia tanya untuk masalah pekerjaan ya. Setelah jelasin panjang kali lebar, diskusi panjang kali lebar, dia bilang tetap dia harus mandiin ritual mandi kembang, dia bilang gitu. Saya bilang saya nggak mau Pak, saya nggak mau dimandiin kembang, aku bilang gitu. Saya bilang gitu. Terus dia bilang gini, ini udah kewajiban katanya gitu. Saya bilang saya nggak bisa, kalau kayak gitu saya keluar aja gitu. Terus dia bilang enggak, ini udah kewajiban. Terus dia langsung paksa saya, tarik tangan saya, pegang dia yang udah berdiri itu. Udah di situ saya ditarik, saya sampai jatuh. Saya jatuh. Terus bajunya juga sempat ditarik, dibuka gitu, udah kelihatan sih. Itu udah main tarik-tarikan. Terus ya udah, terus abis itu udah tarik-tarikan segala macam, dia udah pegang remas itu udah benar-benar nggak bisa deh. Pelecehan serupa juga dialami korban lainnya. Kepada korban, pelaku mengaku tengah melakukan ritual kepercayaan. Dengan paksaan, pelaku berniat melampiaskan hasrat bejatnya. Tidak tahan, korban lantas mengundurkan diri dari perusahaan. Kedua korban lantas melaporkan tindakan pelaku kepada pihak kepolisian. Akhirnya karena saya awalnya terbuka dengan dia, karena kan saling terbuka. Akhirnya kita saling cerita. Jadi kalau misalkan kayak apa-apa saya minta tolong sama dia, kalau saya mau berdua sama dia tolong jagain gitu. Jadi kita saling jagain. Sampai akhirnya terakhir udah nggak kuat banget, saya
ngadepin pelaku si Oke. Jimmy itu, ya akhirnya saya langsung nggak masuk aja, bukan resign Oke. sih, nggak masuk, langsung bilang resign juga dari WhatsApp. Nah ini kan saya mendengar informasi dari pihak kepolisian bahwa memang ada senjata tajam. Nah senjata tajam ini pernah nggak digunakan untuk mengancam Mbak sendiri? Kemudian ini digunakan untuk apa? Apakah benar untuk ritual kepercayaannya dia atau seperti apa Mbak? Iya, dia selalu bawa kris untuk ritual. Dia bilang kris itu ada isinya. Jadi Oke. kalau dia kenapa-napa, kris itu akan bertindak sendiri. Dia bilang seperti itu. Jadi selalu dia bilang itu untuk pelindung dia. Jadi kalau ada orang jahatin dia, jangan berani-berani coba, katanya gitu. Ritual kepercayaan yang dia lakukan selama ini kepada Mbak itu seperti apa Mbak? Bisa digambarkan? Kalau ritual kan dia seringnya di kantor ya kayak. Jadi dia tiba-tiba tuh pokoknya setiap malam Jumat, Kamis sore tuh dia langsung kayak kesurupan gitu. Kayak masuk. Jadi kayak berubah, itu bukan dia lagi. Nah, itu dia itu bisa jadi Songgokong, bisa jadi apa kayak gitu, Kak. Oke. Yang orang Cina-Cina gitu. Oke. Pelaku berdalih bahwa keinginan menyentuh korban karena melihat korban kurang sehat. Dengan mengaku sebagai ahli spiritual, pelaku melecehkan kedua korban secara seksual. Berawal daripada satu kesempatan saya melihat dia sakit. Oke. Sakit, terus karena saya punya kelebihan untuk mengobatin, saya mengurut kakinya sampai dengan lutut kakinya itu. Oke. Pada saat itu posisi beliau ada di ruang meeting yang disaksikan banyak teman juga dan banyak orang kantor, dan akhirnya untuk sebagai finishingnya, sekalipun saya sampai isep jempol kakinya dan akhirnya keluar kotoran-kotoran yang tidak layak kita lihat, seperti ada cacing dan sebagainya, itu disaksikan. Oke. Lantas pasti kalau namanya saya ada sesuatu, saya pasti ada follow up-nya. Bagaimana perkembangannya? Oke. Nah, perkembangan itulah sejujurnya saya sering konsultasi dan kita sering saya tanyakan kondisi. Pada suatu saat beliau ada sakit, saya bantu. Keseleo lagi, itu juga saya bantu. Terus habis itu saya ngurutin. Nah, waktu ngurutin ini, yang konon katanya saya menyentuh aura yang tidak Di bagian atas ya Mbak? atas, gitu loh. Yang menurut pihak pelapor itu adalah pelecehan. Oke, Bapak melakukan ritual ini kan saya mengibaratkan ritual dari kepercayaannya Bapak sendiri ya Pak ya. Sudah berapa lama Bapak melakukan ritual ini? Ritual itu sejak saya kurang lebih 4 bulan berselang saya setelah stroke. Oke, itu selama di Jakarta atau di Semarang? Tidak, di Semarang sudah ada. Oke. Nah, namun yang di Jakarta ini baru-baru sekitar terhitung sekarang itu kurang lebih sekitar 2-3 bulanan. Oke. Fakta lainnya, menurut polisi selama beraksi, pelaku selalu terpengaruh oleh minuman keras. Berdasarkan 2 alat bukti, pelaku akhirnya dapat diringkus. Untuk pelaku sendiri inisialnya JH. Beliau seorang wakil di perusahaan itu. Ya, kebetulan itu juga perusahaan punya saudaranya sendiri. Nah, modus dari pelaku ini ya memang ketika pelaku JH ini melakukan perbuatan tersebut kepada korban, baik DF maupun EFS, itu ya karena hasrat, yang mana pelaku JH ini sendiri ketika melakukan itu juga pas dalam kondisi terpengaruh alkohol. Gitu. Tapi apa betul Kak, Pak, bahwa dia ini mengaku sebagai dukun atau dia punya aliran kepercayaan sendiri sehingga dia melakukan modus itu Pak? Iya, kalau dari pengakuan JH sendiri, dia memang merasa seperti itu. Oke. Ada pemberontakan nggak Pak dari korban saat itu? Kalau pemberontakan secara melawan ada, tapi ya kembali lagi ya, keterbatasan seorang wanita melawan si pelaku yang mana kondisinya pada saat itu juga dalam keadaan ketika melakukan itu dalam keadaan terpengaruh alkohol. Sebenarnya yang membuat korban untuk
melapor ini karena terakhir dari perbuatan yang sering itu, bahkan korban sendiri lupa beberapa kali, itu korban mau diajak mandi bersama. Komnas Perempuan menilai ada 2 pola khas kekerasan seksual yang biasa terjadi di lingkungan tempat kerja. Salah satunya adalah pemaksaan secara seksual yang dilakukan pimpinan kepada bawahan. Saudara, saat ini karena suasana masih pandemi, maka kita melakukan wawancara terkait kasus bos yang melecehkan kedua karyawatinya bersama dengan saya, Ibu Siti Aminah, seorang komisioner dari Komnas Perempuan. Selamat pagi, Ibu. Selamat pagi, Gracia. Ya, Selamat Ibu. pagi, teman-teman. Ya. Apa kabar, Bu? Sehat? Sehat, mudah-mudahan kawan-kawan juga sehat selalu. Ya, Ibu, ini terkait soal pelecehan seksual lagi-lagi masih terulang, Bu. Bagaimana kerentanan seorang karyawati bisa menjadi korban pelecehan seksual, Bu? Iya, jadi yang terjadi di Jakarta Utara itu adalah pelecehan seksual fisik ya di dunia kerja. Mengapa itu terjadi? Karena ada kerentanan perempuan yang menjadi pekerja. Yaitu ini adalah bagian dari diskriminasi terhadap perempuan sebagai akibat dari sistem patriarki yang menempatkan laki-laki lebih prioritas dibandingkan perempuan. Sehingga ketika perempuan menjadi pekerja, ada 2 lapis kerentanan. Pertama, ia sebagai perempuan berhadapan dengan laki-laki, dan dia sebagai bawahan berhadapan dengan atasan. Oke, sebenarnya modus apa yang selalu dilakukan oleh pelaku, Bu? Kalau untuk dunia kerja, sebenarnya ada kalau kita memakai pengalaman korban maupun dokumen-dokumen internasional ya, itu ada 2 pola khas kekerasan seksual di tempat kerja ya, baik bentuknya pemerkosaan, pencabulan, pelecehan seksual fisik ataupun non fisik atau kekerasan seksual yang lainnya. Pertama ada yang disebut quid pro quo atau ini untuk itu, yaitu karyawan diharuskan mentolerir atau menerima pelecehan seksual sebagai imbalan atas pekerjaan, kenaikan gaji atau tunjangan pekerjaan, atau promosi yang didapatkan, atau untuk menghindari hukuman. Kemudian pola yang kedua adalah yang kekerasan seksual di tempat kerja itu adalah lingkungan kerja yang tidak bersahabat, yaitu perilaku-perilaku yang menciptakan lingkungan kerja yang melecehkan, merendahkan, mengintimidasi terkait dengan perilaku seksual seluruh misalnya atau sebagian karyawannya yang mengganggu perempuan untuk bekerja atau berprestasi di dunia kerjanya. Saudara, dari kasus pelecehan seksual yang terjadi di kawasan Jakarta Utara ini, Polres Metro Jakarta Utara menemukan 4 fakta. Yang pertama, pelaku mengaku sebagai peramal dengan alasan ritual kepercayaan. Kemudian yang kedua, pelaku juga membawa senjata tajam saat berkantor. Yang ketiga, saudara, polisi juga menemukan bahwa pelaku masih dalam pengaruh alkohol. Yang terakhir, saudara, korban juga dilecehkan di ruang meeting. Dari kasus ini, saudara, pelaku dijerat dengan pasal 289 KUHP dengan ancaman hukuman 9 tahun penjara. Gracia Adur, Alfa Farid, Kompas TV, Jakarta.